Oke, baik. Untuk materi selanjutnya, kita masuk ke material handling. Ya. Jadi kalau material handling, teman-teman, itu material handling itu merupakan penanganan atau sebuah kegiatan, baik dia mengangkut, mengangkat, ataupun meletakkan barang dalam proses di pabrik atau di suatu perusahaan. Kegiatan ini biasanya termasuk untuk pengangkutan bahan-bahan ataupun bahan yang diterima, yang menjadi bahan jadi ataupun material ya. Jadi tujuannya material handling ini dia akan memindahkan barang-barang tersebut sehingga dapat memperlancar proses produksi agar barang-barang itu dapat diselesaikan tepat waktu serta dapat menekan biaya dari selama produksinya. Kemudian ada 20 prinsip penanganan bahan material handling. Nah, pertama prinsip perencanaan, di mana semua kegiatan itu harus direncanakan terlebih dahulu, mulai dari pembelian, produksi, sampai pengiriman barang. Kemudian prinsip yang kedua adalah prinsip sistem, di mana semua penanganan itu harus sudah terintegrasi. Terintegrasi di sini dalam arti sudah istilahnya terhubung satu sama lain. Jadi ketika misalnya penerimaan barang sudah mendapatkan info dari atau misalnya melakukan pemesanan barang sudah mendapatkan info dari produksi berapa yang harus dipesan itu. Kemudian pengiriman sudah dapat info dari berapa banyak yang dipesan sama customer sehingga pengirimannya kemana saja, sehingga dalam suatu sistemnya itu bisa lebih efektif karena semuanya saling berhubungan. Kemudian prinsip pemanfaatan, di mana mendorong pemanfaatan yang efektif dari semua ruangan yang tersedia, baik dari ruangan pabrik ataupun ruangan gudang penyimpanan. Kemudian prinsip muatan unit, di mana untuk meningkatkan kuantitas atau ukuran ataupun berat beban yang ditangani. Maksudnya di sini kuantitas dalam arti untuk produksinya, ya, ukuran juga ukuran produksi, maksudnya apakah range-nya tipe A atau tipe B, biasanya kan kalau produksi ada seperti itu. Kemudian kalau berat beban itu menyangkut ke manusianya atau pekerjanya, berapa banyak beban kerja yang dimiliki sama pekerjanya, misalnya pekerja A bekerja sampai dari shift pertama sampai shift ketiga misalnya seperti itu. Kalau misalnya yang idealnya kan dalam satu hari kita bekerja 7 jam, itu beda-beda juga bebannya, belum tentu setiap pekerjaan bisa dilakukan dalam satu shift, bisa jadi harus dibagi menjadi 2 shift tergantung beban kerjanya. Kemudian prinsip gravitasi, yaitu mendorong penggunaan prinsip ini dalam pendekatan pergerakan barang. Jadi gravitasi itu kalau teman-teman lihat kayak gravitasi bumi ya, jadi kayak kita memanfaatkan prinsip ini untuk misalnya diaplikasikan di gudang. Jadi misalnya ketika kita naruh barang di atas, dia akan ada sistem untuk turun ke bawah dengan gaya gravitasi tanpa menggunakan alat seperti itu. Nanti ada contohnya di pergudangan. Kemudian prinsip aliran material, jadi dari material utama, bahan baku, kemudian sampai selesai itu juga harus kita perhatikan flow-nya. Prinsip penyederhanaan, mulai dari metode, proses, jadi kita harus menghapus atau mengeliminasi gerakan ataupun metode yang dirasa tidak perlu ya, sehingga lebih efisien dari segi waktu dan lebih efektif dalam penggunaan proses pekerjaannya itu. Kemudian prinsip keselamatan, yaitu mendorong penyediaan peralatan penanganan keamanan sesuai dengan peraturan dan regulasi. Tentu saja prinsip keamanan ini sangat penting ya, karena menyangkut dalam keselamatan pekerjaan. Kemudian prinsip mekanisme, menggunakan peralatan penanganan material mekanis atau otomatis untuk meningkatkan efisiensi.
Kemudian untuk standarisasi, mendorong standarisasi metode penanganan dan peralatan. Jadi semuanya itu harus ada standarnya. Ada SOP-nya, ada peraturan kerjanya, seperti itu ya. Kemudian ada standar fleksibel, prinsip peralatan, prinsip bobot, prinsip gerak, prinsip waktu menganggur. Nah, ini nanti boleh teman-teman baca sendiri ya, karena sudah saya jelaskan dengan detail di slide-nya, nanti saya kasih juga slide-nya. Supaya kita langsung ke perhitungan saja. Oke, untuk manfaat material handling itu sendiri, di sini yang pertama akan menghemat biaya produksi karena tentu saja materialnya akan dipindahkan mendekati dengan prosesnya sehingga lebih cepat bisa lebih cepat diproses ya. Dari segi penggunaan ruangan juga bisa lebih efisien. Kemudian mengurangi sisa afal dari yaitu produk-produk yang tidak sesuai standar. Afal ini kayak reject ya, produk-produk yang cacat. Jadi kalau misalnya material handlingnya bagus, itu kan ketika kita istilahnya dari gudang bahan baku dikirim ke tempat produksi, ketika misalnya cara penanganan barangnya bagus, itu akan mengurangi defek dari bahan bakunya. Jadi jangan sampai sebelum diproses bahan bakunya juga sudah rusak gara-gara perpindahan. Seperti itu. Kemudian menaikkan luas produksi, jadi semakin cepat proses barang tersebut diproses, maka bisa jadi juga bisa semakin banyak yang bisa kita produksi dalam satu hari. Meningkatkan kondisi kerja karyawan, jadi ini bisa, kalau material handling ini kan dia akan ada beberapa alat bantu biasanya, jadi bisa mengurangi resiko cedera ataupun resiko kesehatan untuk keselamatan bagi karyawan. Jadi kalau misalnya dalam pengangkutan barang, bisa jadi menggunakan troli atau misalnya menggunakan forklift, seperti itu ya, tergantung barangnya seperti apa. Kemudian distribusi material akan berjalan dengan baik, jadi alurnya itu akan bisa cepat jalan sesuai dengan apa yang kita inginkan, gitu. Karena materialnya sudah dipindahkan mendekati dengan prosesnya. Nah, kondisi kerja yang ada kadang-kadang hanya dapat memenuhi standar sebagian kecil saja, terutama kebutuhan fisiknya. Jadi biasanya juga ada konflik antara pemenuhan kebutuhan fisik dan pemenuhan kebutuhan sosial. Maka itu biasanya perlu ada pengaturan waktu kerja dan waktu istirahat, terutama kalau misalnya pekerjaan itu termasuk adalah pekerjaan berat. Jadi kalau misalnya orang yang istilahnya pekerja berat di buruh pabrik misalnya, atau misalnya pekerja bangunan, waktu istirahatnya pasti akan berbeda sama orang-orang yang kerja di kantoran, seperti itu ya. Kemudian untuk pemenuhan jam kerja, menurut pasal 77 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, di sini dijelaskan bahwa dalam shift kerja itu biasanya, bukan biasanya, kalau dalam shift kerja itu harus memenuhi syarat 7 jam dalam satu hari dan 40 jam dalam satu minggu untuk 6 hari kerja dalam satu minggu. Atau kalau misalnya pakai 5 hari kerja, 8 jam, ini maksimal ya, 8 jam satu hari dan 40 jam dalam satu minggu untuk 5 hari kerja dalam satu minggu. Jadi ini sudah ada peraturannya. Jika misalnya ada perusahaan yang menerapkan tidak seperti ini, bisa jadi kalau misalnya dituntut dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan itu bisa jadi pidana juga. Kemudian bagaimana cara menghitung waktu kerja yang paling bagus? Nah, untuk menghitung waktu kerja rumusnya sederhana ya. Jadi menghitung waktu kerja sama dengan waktu standar dikali output dibagi dengan jam tenaga kerja. Nah, ada contohnya ini. Ini kalau misalnya kita masih dalam bahas material bahan baku ya, material handling bahan baku. Jadi untuk menghitung waktu kerjanya di sini ada contoh bahan baku sebanyak 7 ton diangkut dari penerimaan
ke storage atau gudang dengan menggunakan forklift. Tenaga kerja untuk mengerjakan pekerjaan ini adalah 1 orang. Jarak tempuhnya yaitu 10 meter. Biasa dipakai dalam material handling forklift itu 30 menit. Dia hanya dapat mengangkut beban 50 kg. Jadi berapa waktu kerja yang diperlukan untuk menyelesaikannya? Nah, jadi diketahui ya, untuk waktu standarnya itu adalah 30 menit seperti di soal. Kemudian tenaga kerjanya 1 orang, ya. Target outputnya dia akan memindahkan 7 ton. Nah, 7 ton itu adalah 1000 kilogram ya. Jadi kalau misalnya dalam satu kali angkut di sini cuman bisa 50 kilogram. 50 kilogram ya. 50 kilogram. Berarti kalau mengangkut 7 ton kita harus berapa kali angkut? Nah, karena cuma bisa mengangkut 500 kg dalam satu kali angkut, maka untuk target outputnya adalah 14 kali angkut. Sehingga waktu kerja yang didapatkan adalah 30 menit dikali 14 kali angkut ya, dibagi dengan 1 orang. Sehingga waktu kerjanya adalah 420 menit untuk mengangkut 7 ton bahan baku tadi. Nah, dalam memprediksi produksi, kita juga bisa memprediksi berapa sih sebenarnya tenaga kerja yang perlu digunakan, gitu ya. Nah, kalau menghitung tenaga kerja hampir sama soal rumusnya ya. Jadi kalau yang tadi dia waktu standar dikali output dibagi tenaga kerja, sekarang waktu standar dikali output dibagi waktu kerja. Nah, bahan bakunya 7 ton soalnya sama kayak tadi ya. Cuman di sini tidak diketahui berapa jumlah tenaga kerjanya. Kemudian kita definisikan yang diketahui adalah waktu standar 30 menit, kemudian target outputnya 7 ton, 14 kali angkut, kemudian jam kerjanya 30 jam kerja, yaitu berarti 420 menit per hari. Ya. Jadi jumlah tenaga kerja yang diperlukan untuk menyelesaikan yaitu waktu standar dikali output berarti 30 menit dikali 14 ya. 30 menit dikali 14, kemudian dibagi dengan 420 menit. Sehingga jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan adalah 1 orang. Kemudian selain bahan baku, seperti yang kita pelajari sebelumnya, ada yang namanya produk antara, di mana produk ini merupakan barang setengah jadi yang mengacu pada barang-barang yang digunakan baik untuk dijual kembali ataupun masih ada proses selanjutnya. Contoh produk ini adalah misalnya barang yang dibeli untuk dijual kembali, misalnya seperti susu yang dibeli oleh toko susu. Jadi dia membeli dari produsen untuk dijual kembali ke masyarakat. Atau misalnya barang yang digunakan untuk produksi lebih lanjut, misalnya untuk membuat keju atau misalnya untuk membuat produk kue. Misalnya dia membeli susu untuk digunakan membuat permen, kue, ataupun yang lainnya. Itu yang dimaksud dengan produk antara. Jadi produknya itu tidak langsung dikonsumsi ya, ada proses setelah kita membeli. Kalau misalnya kita membeli susu misalnya di Indomaret atau misalnya di toko-toko kemudian kita langsung konsumsi, itu bukan termasuk produk antara. Kemudian poin penting untuk produk antara, dia umumnya dibeli oleh 1 unit produksi dari unit produksi lain, itu barangnya setengah jadi dalam batas produksinya. Kemudian bisa juga memiliki permintaan yang berasal karena permintaan mereka bergantung dari permintaan barang akhir. Jadi sama kayak kue tadi ya. Jadi ini lebih ke
semacam procurement to order ya. Jadi kalau misalnya kita membeli barangnya itu sesuai dengan pemesanan seperti itu. Jadi berapa yang kita beli susu tadi contohnya tergantung dengan berapa pemesanan permennya. Kemudian nilai barang setengah jadi digabung dengan nilai barang jadi. Jadi untuk setengah jadi ini atau misalnya susu yang tadi ini sebelum diproduksi menjadi permen, nanti nilai dari susu ini akan ditambahkan dengan nilai permen sehingga nilainya jauh lebih tinggi atau misalnya value. Jadi penambahan manfaatnya jauh lebih tinggi gitu ya. Jadi jauh lebih beragam seperti itu. Nah, kalau produk akhir dia mengacu pada barang yang kita gunakan atau langsung konsumsi. Atau bisa berbentuk investasi ya. Jadi contohnya ketika misalnya dibeli barang yang dibeli oleh rumah tangga seperti yang susu tadi langsung dibeli oleh rumah tangga untuk dikonsumsi, itu namanya produk akhir. Kemudian barang yang dibeli oleh perusahaan dalam bentuk modal, seperti misalnya mesin yang dibeli oleh perusahaan untuk misalnya memproduksi sesuatu, untuk misalnya digunakan untuk memproduksi sesuatu, itu namanya produk akhir. Jadi ada catatan di sini bahwa barang jadi itu tidak dijual kembali atau digunakan untuk transformasi lebih lanjut dalam proses produksi. Jadi dia langsung digunakan saja atau dikonsumsi. Itu yang namanya produk akhir. Nah, untuk penyimpanan produk dilakukan dengan berbagai cara sehingga dia bisa istilah mutunya itu bisa terjaga ya. Jadi contoh penyimpanan produk ini, produk itu harus disimpan terpisah dalam ruangan bersih sesuai dengan suhu, bebas hama, sama penerangan. Apalagi kalau misalnya teman-teman nanti berkecimpung di dunia kuliner atau misalnya makanan ya, itu sangat rawan terkait kontaminasi. Kemudian penyimpanan tidak boleh menyentuh lantai atau menempel di langit-langit. Jadi kalau misalnya menyimpan tepung atau menyimpan beras untuk produksi tidak boleh di lantai, harus ada lapisannya. Biasanya bisa pakai palet. Kemudian menyimpan produk harus diberi tanda. Tanda dalam segi adalah kapan mereka expired atau misalnya tanda kapan kita membeli produknya. Sehingga kita bisa tahu gitu. Yang mana yang kita beli duluan ataupun misalnya kapan mereka kadaluarsa sehingga kita tidak gunakan atau tidak terjadi kesalahan penggunaan bahan baku yang kadaluarsa. Kemudian produk yang mudah menyerap air harus disimpan di tempat kering. Nah, kita harus lihat jenis produknya juga. Kalau memang dia harus disimpan di kulkas atau freezer, jadi harus di tempat seperti itu. Jangan sampai gara-gara penyimpanan jadinya mutu bahan baku kita tidak sama seperti pas awal kita beli. Nah, untuk penyimpanan bahan berbahaya, nah ini juga harus diawasi ya terkait cara penyimpanannya harus dibedakan dengan bahan-bahan yang lainnya. Misalnya mereka butuh ruang tersendiri atau misalnya tidak bercampur dengan bahan baku yang untuk konsumsi misalnya seperti itu. Untuk menyimpan peralatan produksi yang telah dibersihkan biasanya dalam kondisi peralatan menghadap ke bawah ya supaya tidak masuk debunya atau ada kotoran-kotoran lain yang mencemari seperti itu. Untuk penyimpanan wadah atau pengemasan biasanya kalau kemasan harus disimpan di lemari atau misalnya terpisah ya, yang tempatnya harus bersih, terus tidak ada yang mencemari. Kemudian bahan pengemasan itu harus disimpan terpisah dari bahan baku dan produk akhir. Jadi tidak bisa bersamaan dengan gudang bahan baku atau gudang produk akhir. Untuk penyimpanan label pangan biasanya harus disimpan teratur di lemari atau misalnya rak tertentu ya, sehingga label ini tidak
tidak bisa atau tidak tercemari dengan produk pangan lainnya. Nah, untuk penanganan produk antara, ya sebenarnya sama soalnya kayak yang tadi, gitu. Cuman atau misalnya sama rumusnya kayak yang tadi, cuman tipe soalnya saja yang beda. Kalau tadi kita fokusnya ke bahan baku, kalau yang sekarang ini adalah produk antara. Contoh produk antara yaitu misalnya A, harus memasukkan produk roti ke dalam dus, produk yang dihasilkan sebanyak 275 buah roti. Tenaga kerja untuk mengerjakan 1 orang. Menurut perhitungan proses engineer, waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan adalah 3 menit per unit. Berapakah waktu kerja yang diperlukan untuk menyelesaikan? Jadi di sini prosesnya adalah mengemas roti ya yang akan dikirim ke distributor, gitu ya. Jadi bukan untuk langsung dikonsumsi. Jadi karena dia pakainya dus ya. 275 roti akan dimasukkan ke dalam dus oleh tenaga kerja 1 orang dengan waktu 3 menit per unit. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan ini? Nah, rumusnya masih sama. Jadi standar time-nya 3 menit, tenaga kerjanya 1 orang, terus target output-nya adalah 275 unit. Sehingga waktu kerjanya didapatkan 3 menit dikali dengan 275, kemudian dibagi dengan 1 orang, jadinya waktu kerjanya adalah 825 menit. Nah, bagaimana dengan jumlah tenaga kerja? Sama kayak tadi soalnya ya. Nah, kalau soalnya sama sehingga standar time-nya 30 menit, target output-nya 275 unit, jam kerjanya 420 menit per hari. Berapa sebenarnya tenaga kerja yang dibutuhkan? Nah, jadi di sini menarik nih. Contoh jumlah tenaga kerjanya sebenarnya yang dibutuhkan 2 orang. Sehingga untuk teman-teman bisa lihat ya perbedaannya di mana. Nah, karena di sini kita tidak menentukan shift kerjanya. Kita nggak tahu nih shift kerja berdasarkan undang-undang itu bagaimana. Kalau yang di sini kan kita tentukan 420 menit. Dari mana 420 menit? Karena berdasarkan Undang-Undang 13 ayat 2 tahun 2003. Sama kayak soal yang tadi, yang awal didapatkan dari 30 jam kerja ya. Jadi estimasinya dia 30 jam kerja dikali dengan 60 menit. Sehingga didapatkan sebenarnya untuk yang efektifnya dengan shift kerja, dia membutuhkan tenaga kerja 2 orang. Seperti itu. Kemudian kalau mesin, kalau mesin itu kita membandingkan dengan 2 macam mesin ya. Di mana ada yang mesin yang untuk kebutuhan umum, ada yang untuk kebutuhan yang tertentu atau spesial. Jadi kalau kebutuhan umum adalah mesin-mesin yang bisa dipakai untuk beberapa perusahaan. Contohnya mesin gergaji yang bisa dipakai di perusahaan furniture, bisa dipakai di perusahaan misalnya perkapalan dan lain-lain gitu ya. Nah, kalau misalnya mesin yang spesial, jadi dia dibuat khusus untuk merencanakan atau mengerjakan suatu produk atau kegiatan beberapa saja. Jadi dia cuma bisa buat itu. Contohnya mesin yang dibuat untuk membuat gula pasir. Nah, jadi tidak bisa dipakai di tempat lain, dia cuma bisa untuk mengolah gula pasir. Atau misalnya mesin semen. Jadi dia cuma bisa mengolah material semen saja, tidak bisa dipakai di beberapa perusahaan. Nah, adapun ciri-ciri untuk yang mesin yang bersifat umum, biasanya mesin ini dibuat dengan bentuk standar. Sandali. Kamu sandali, aku jangan main itu bang dapat pisau. Iya, minta tolong di mute dulu ya, Dek. Nanti dia ajarin. Oke. Kemudian untuk special purpose atau untuk mesin yang bersifat umum ya,
Jadi kalau mesin yang bersifat umum ini biasanya dibuat dalam standar di mana dia ready stock, jadi bisa cepat kita beli karena memang variasinya bisa digunakan untuk berbagai macam produk ya, seperti yang variasinya bisa dipakai untuk beberapa macam operasi. Kemudian biasanya dibutuhkan adanya pekerja-pekerja yang terdidik, jadi keahliannya itu bisa banyak yang punya seperti itu untuk menjalankan mesin tersebut. Kegiatan pemeriksanya juga secara kontinus. Kemudian mesin-mesin ini tidak mudah ketinggalan zaman ya. Jadi untuk perubahannya dia akan lambat karena memang bisa digunakan untuk kebutuhan banyak seperti itu. Kemudian biasanya dibutuhkan tenaga ahli ya untuk menjalankan mesin ini. Kemudian biaya pemeliharaannya juga relatif lebih murah, serta kegiatan pemeliharaannya juga atau pergantian alat-alatnya, komponen itu bisa lebih murah karena banyak yang gunakan. Bedanya sama mesin yang spesial atau mesin khusus, dia mesinnya dalam volume kecil, bisa jadi juga dibuat kalau ada yang pesan saja. Kemudian mesin ini biasanya semi otomatis ya. Kemudian pekerjanya itu membutuhkan pelatihan dulu untuk menjalankan mesin sehingga biasanya yang bisa menggunakan mesinnya itu lebih sedikit. Biaya pemeliharaan dari mesin-mesin tentu saja mahal karena tidak banyak yang menjual komponen-komponennya. Kemudian penggunaan ini untuk tujuan tertentu ya, jadi biasanya untuk keterbaruannya agak lama. Jadi biasanya mesin-mesin ini ya dalam jangka waktu yang lama bisa digunakan 10-20 tahun, masih belum ada yang barunya, seperti itu. Kemudian biasanya dipergunakan untuk produksi massal. Jadi untuk skala banyak kayak gula tadi, semen gitu. Kemudian mesin-mesin ini dipergunakan untuk menghadapi perubahan produk yang diminta oleh konsumen dengan pelanggan. Jadi tidak dapat dipergunakan untuk menghadapi perubahan dari produk yang diminta. Jadi kalau misalnya kayak gula tadi, jadi mesinnya nggak bisa memproduksi kalau misalnya customer-nya saya minta gula warna pink, nggak bisa. Jadi mesinnya cuma bisa bikin gula ya gula putih, warnanya ya kayak putih seperti itu. Jadi nggak bisa sesuai dengan keinginan customer. Untuk dalam sistem operasi sama juga ya, untuk menghitung jumlah tenaga kerjanya di sini, tapi fokusnya kita adalah berkaitan dengan mesin. Jadi contohnya di sini adalah mesin oven menghasilkan 10 produk roti selama 1,5 menit pada suhu 200 derajat Celcius. Produk yang dihasilkan sebanyak 275 roti per hari. Berapa jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan? Jadi kita masih pakai yang tadi ya, yang 420 menit per hari. Jadi standar waktunya adalah 1,5 menit. Kemudian target outputnya 275 unit, jam kerja 420 menit per hari. Sehingga didapat jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan adalah 1 orang. Untuk materi ini sudah selesai. Mungkin untuk hari ini sekian saja ya. Kayaknya karena waktunya kurang, kita sudah 9.23. Oke, untuk materi tadi apakah ada pertanyaan? Jadi nanti setelah ini kita akan ada materi satu lagi terkait perhitungan ya, terkait peramalan dan bom tree. Sehingga nanti setelah kita selesai satu kali pertemuan, peramalan dan bom tree, baru kita melakukan ujian tengah semester. Oke, untuk materi yang tadi, ada yang ditanyakan?